Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi biologi bab 9 sistem koordinasi. Materi yang kami dapat, pembahasan angka Romawi 2 dan 3. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama, Devianti Rizky Afifah, kedua, Yan Kamelia, ketiga, Nur Yaman, keempat, Syifa Faradillah. Selamat menyaksikan. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Hormon dalam bahasa Yunani, hormon adalah yang menggerakkan, adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, hemostasis misalnya pengadilan tekanan darah dan kadar gula darah, pertumbuhan perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi. Karakteristik kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Kelenjar buntu, karena tidak memiliki saluran duktus dan menyekresi hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Pada umumnya, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid yang hanya menyekresi hormon paratiroid. Kelenjar endokrin memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, contohnya hormon metabolisme, dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon kelamin, atau bekerja sampai masa tertentu, contohnya hormon pertumbuhan. Dan yang terakhir ada sekresi hormon, dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, dan senyawa non-hormon, misalnya glukosa dan kalsium dalam darah, serta impuls saraf. Kelenjar endokrin dan sekresi hormon. Kelenjar endokrin pada manusia meliputi hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, dan timus. 1. Hipofisis atau pituitari, organ berbentuk oval melekat di bagian dasar hipotalamus otak sebesar kacang dan memiliki berat 0,5 gram. Hipofisis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lobus anterior, intermedia, dan posterior. A. Hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. 1. Hormon pertumbuhan atau growth hormone atau GH atau hormon somatotropin STH berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel tubuh, contohnya pada pertumbuhan tulang dan pertambahan massa otot rangka. Yang kedua, menyebabkan hati memproduksi somatomedin yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan kartilago. Yang ketiga, mempercepat laju sintesis protein dengan cara meningkatkan pemasukan asam amino melalui membran sel. Yang ketiga, menurunkan laju penggunaan karbohidrat oleh sel-sel tubuh sehingga menambah kadar glukosa darah. Yang kelima, ada meningkatkan pemakaian lemak untuk energi. Abnormalitas sekresi growth hormone atau GH. Yang pertama ada kerdil atau dwarfism. Jika kekurangan hiposereksi GH selama masa anak-anak sehingga pertumbuhan terhenti. Yang kedua ada gigantisme akibat kelebihan hipersekresi GH selama masa remaja sebelum penutupan cakram epifisis yang menyebabkan pertumbuhan tulang panjang berlebihan. Yang terakhir, akromegali, pembesaran tulang yang tidak proporsional seperti penambahan ketebalan tulang pipi pada wajah serta pembesaran pada tangan dan kaki. Akromegali terjadi akibat hipersekresi GH selama masa remaja setelah penutupan cakram epifisis. 2. Hormon perangsang tiroid atau tirotropin tiroid stimulating hormone atau TSH. Hormon TSH berfungsi meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Laju produksi hormonnya atau trikosin dan metabolisme sel pajanan udara dingin dalam waktu lama akan merangsang produksi tiroksin sehingga mempercepat metabolisme untuk menghangatkan tubuh. 3. Hormon adrenokortikotropik atau kortikotropin, adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Hormon ACTH berfungsi merangsang kelenjar korteks adrenal untuk menyekresi glukokortikoid, hormon untuk metabolisme karbohidrat.
hormon gonadotropin atau gonadotropik yang mengatur fungsi gonad. Hormon gonadotropin terdiri atas hormon-hormon berikut. 4. FSH, Follicle Stimulating Hormone. Pada wanita, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan folikel ovarium dan memproduksi hormon estrogen. Sedangkan pada laki-laki, FSH berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam tubulus seminiferus testis. 5. LH, Luteinizing Hormone. Pada wanita, LH bekerja sama dengan FSH menstimulasi produksi estrogen. LH berperan dalam ovulasi dan sekresi progesteron. Sedangkan pada laki-laki, LH menstimulasi sel-sel interstisial tubulus seminiferus testis untuk memproduksi androgen testosteron. 6. Hormon prolaktin, PRL, disekresikan pada saat hamil dan menyusui. B. Hipofisis lobus intermedia tengah menghasilkan endorfin dan melanocyte stimulating hormone MSH. Hormon ini juga dihasilkan di lobus anterior. Endorfin, zat penghilang nyeri alamiah, merespons stres dan aktivitas seperti olahraga. MSH merangsang pembentukan pigmen dan penyebaran sel-sel penghasil pigmen melanosit pada epidermis. C. Hipofisis lobus posterior menghasilkan hormon ADH, antidiuretik, hormon dan oksitosin. ADH berfungsi menurunkan volume air yang hilang dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus distal dan ductus collectivus di ginjal. Hiposekresi ADH menyebabkan diabetes insipidus, produksi urin berlebihan, disertai rasa haus yang terus-menerus. Hipersekresi ADH menyebabkan peningkatan volume darah. Oksitosin berfungsi menstimulasi kontraksi otot polos pada saat melahirkan dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Pelepasan oksitosin dan ASI dihambat oleh stres emosional. 2. Tiroid atau kelenjar gondok terdiri atas folikel-folikel dalam dua lobus lateral yang terletak di bawah laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, tetraiodothironin atau T4 sebanyak 90% dan triiodothironin T3. Hormon tersebut terbuat dari asam aminotirosin yang mengandung iodin. Jika kekurangan iodin dalam waktu yang lama, tiroid akan membengkak atau penyakit gondok atau goiter. Hormon tiroksin berfungsi meningkatkan laju metabolisme sel, menstimulasi konsumsi oksigen, meningkatkan pengeluaran energi panas, serta mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan saraf. Seperti dari gambar berikut, tiroid terdiri dari kartilago tiroid laring, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, atau bagian posterior tiroid, dan trakea. Abnormalitas sekresi tiroid yaitu sebagai berikut. Hipotiroidisme atau penurunan sekresi hormon menyebabkan penurunan metabolisme, konstipasi, reaksi mental lambat, dan peningkatan simpanan lemak. Pada anak-anak menyebabkan kretinisme ditandai dengan keterlambatan mental dan fisik. Pada orang dewasa menyebabkan mixedema yang ditandai dengan terjadinya edema atau akumulasi air dan musin di bawah kulit. Hipertiroidisme atau sekresi hormon berlebihan menyebabkan peningkatan metabolisme, berat badan menurun, gelisah, diare, frekuensi denyut jantung meningkat, toksisitas hormon, dan penyakit Graves atau pembengkakan jaringan di bawah kantong mata sehingga bola mata menonjol. Paratiroid atau kelenjar anak gondok terdiri atas 4 organ kecil berukuran sebesar biji apel, terletak pada permukaan belakang tiroid. Paratiroid menyereksi hormon, parathormon atau PTH, berfungsi mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui stimulasi aktivitas osteoklas atau sel penghancur tulang yang menyebabkan pengeluaran kalsium. Pengaktifan vitamin D yang diperlukan untuk mengabsorpsi kalsium dalam makanan dan stimulasi reabsorpsi kalsium dari tubulus ginjal sehingga menurunkan kehilangan ion kalsium dalam urin dan meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Abnormalitas reaksi PTH yaitu sebagai berikut. Hiperparatiroidisme menyebabkan peningkatan aktivitas osteoklas dan pelemahan tulang.
Hipoparatiroidisme menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah, peningkatan iritabilitas sistem neuromuskular dan tetalus atau kejang otot rangka. 4. Adrenal atau supradenalis atau kelenjar anak ginjal, terletak di kutub atas ginjal, berwarna kuning dan tertanam pada jaringan adiposa. Kelenjar adrenal terdiri atas korteks di bagian luar dan mendula di bagian dalam. Kelenjar adrenal bagian mendula menghasilkan hormon sebagai berikut. Adrenalin atau epinefrin meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan konsumsi oksigen. Noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan metabolisme otot jantung. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon sebagai berikut. Aldosteron mengatur keseimbangan air dan elektrolit melalui pengendalian kadar natrium dan kalium dalam darah. Glukokortikoid atau kortisol, kortison, dan kortikosteron mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, lemak, serta menjaga membran lisosom sehingga mencegah kerusakan jaringan. Gonadokortikoid atau steroid kelamin sebagai prekursor mengubah testosteron dan estrogen oleh jaringan lain. Abnormalitas sekresi kelenjar adrenal. Hiposekresi menyebabkan penyakit Addison dengan gejala ketidakseimbangan natrium dan kalium dalam darah sehingga kulit menghitam. Hipersekresi menyebabkan peningkatan tekanan darah. Cushing disease atau kelemahan otot serta penumpukan lemak di leher dan wajah. Sindrom adrenogenital atau terjadi pubertas dini, serta perempuan dewasa yang memiliki karakteristik pria atau tubuh rambut di wajah, suara menjadi berat, dan perkembangan otot. 5. Pankreas. Organ berbentuk pipih terletak di bagian belakang bawah lambung. Pankreas sebagai endokrin penghasil hormon antara lain sebagai berikut. Yang pertama, glukagon dihasilkan oleh sel alfa berfungsi meningkatkan penguraian glikogen hati menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Dan sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat dalam hati. Selanjutnya, insulin dihasilkan oleh sel beta berfungsi menurunkan katabolisme lemak dan protein, menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Selanjutnya ada somatostatin dihasilkan oleh sel delta, merupakan penghalang hormon pertumbuhan dan penghambat sekresi glukagon dan insulin. Selanjutnya, polipeptida pankreas. Hormon pencernaan yang dilepaskan setelah makan, fungsi belum diketahui. Selanjutnya ada abnormalitas sekresi kelenjar pankreas, yaitu sebagai berikut. Definisi insulin menyebabkan diabetes mellitus. Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh faktor genetik, obesitas, penyakit autoimunitas, virus lingkaran, ekonomi, dan budaya. Yang keenam, ada pineal epiphysis cerebri. Terletak di langit-langit otak, menghasilkan melatonin yang berpengaruh pada pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin. Produksi melatonin terendah terjadi pada siang hari dan terbesar pada malam hari. Yang ketujuh, timus terdiri atas dua lobus berwarna kemerah-merahan terletak di bagian posterior toraks di atas jantung. Pada bunyi yang baru lahir, bentuknya sangat kecil, hanya sekitar 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa berangsur-angsur menyusut, timus menghasilkan timosin untuk pengendalian perkembangan sistem imun. 8. Ovarium, testis, dan plasenta. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, testis menghasilkan hormon testosteron, plasenta menghasilkan gonadotropin, chorion,
estrogen, progesteron, dan somatotropin.